Bab 11, Kenyataan Pahit. Adam membolak-balik amplop coklat yang baru saja diterimanya di kantornya. Setelah kejadian bertemu Reno, Adam meminta seseorang untuk menyelidiki tentang asal-usul Reno dan keluarganya. Hari ini hasil penyelidikan sudah ada di tangannya. Tapi dia kelihatan ragu membukanya. Sesaat kemudian dia membacanya. Isi amplop itu terdiri dari beberapa lembar kertas dan juga foto-foto. Adam mulai membaca halaman demi halaman. Reno Punggawa Prakasa, usia 27 tahun. Anak tunggal dari pasangan Bayu Prakasa, asli Indonesia, dan Alais Ziglo, asli Jerman. Oh, pantes Luna mirip bayi Eropa, ternyata neneknya orang Jerman, pikir Adam. Reno menamatkan kuliahnya di jurusan bisnis manajemen di salah satu universitas swasta. 1,5 tahun lalu perusahaan orang tuanya bangkrut. Ayahnya harus membayar hutang-hutang ke bank. Dan ibunya kembali ke Jerman. Reno bertemu dengan Mentari ketika kuliah di universitas yang sama. Reno yang kala itu mahasiswa tingkat akhir dan sedang mengerjakan skripsi, sedangkan Mentari mahasiswi baru. Mereka menikah setelah Reno diwisuda sedangkan Mentari tidak meneruskan kuliahnya. Adam melihat foto mereka menikah. Tapi hatinya seperti dicubit melihat kebahagiaan mereka di foto itu. Lalu ada surat keterangan pelaporan Reno oleh Pak RT atas tuduhan KDRT. Tapi tidak ada catatan Reno pernah masuk penjara. Reno pernah meminjam uang sebanyak 300 juta kepada rentenir dengan menjadikan rumah Mentari sebagai agunannya. Uang itu digunakan untuk membeli narkoba, minuman beralkohol, dan bermain perempuan. Adam menarik napas kasar. Sebegitu brengseknya pria itu. Di akhir keterangan disebutkan Reno pernah menjadi pelaku tabrak lari ketika usianya 12 tahun. Korbannya adalah seorang ibu berusia 24 tahun bernama Anindya Khairunisa dan bayinya yang berusia 8 bulan. Tapi keluarga korban tidak menuntut dan Reno pun dibebaskan. Adam tersentak. Matanya terbelalak. Apa? Sialan. Prang. Tangannya meninju lukisan di dinding. Jadi Reno adalah pelaku yang membuat istri dan anaknya terbunuh? Wisnu yang duduk di mejanya di luar ruangan bosnya terkejut mendengar suara di dalam. Dia lalu masuk dan melihat tangan bosnya berdarah. Sementara tatapan mata Adam kosong. Pak, ada apa? Kenapa tangan Bapak berdarah? Wisnu lalu melihat pecahan kaca di lantai. Tanpa pikir panjang Wisnu menelpon dokter di klinik perusahaan. Sambil menunggu, Wisnu mengelap tangan Adam yang berdarah dengan tisu. Wajah Adam memerah menahan amarah, mulutnya berulang-ulang mengucap istighfar. Wisnu hanya diam tidak berani bertanya. 5 menit kemudian seorang dokter masuk ke ruangannya. Lalu segera mengobati tangan atasannya itu. Untunglah luka sobekan di jari-jarinya tidak terlalu parah, jadi tidak perlu dijahit, hanya diperban saja. Pak, apakah jadwal hari ini perlu dicancel? Tanya Wisnu. Adam mengangguk. Saya tidak mau diganggu. Titah Adam. Baik, Pak. Wisnu lalu keluar dari ruangan bosnya. Adam kemudian bangkit dari duduknya, memandangi pemandangan kota dari jendela kaca di ruangannya. Hatinya hancur mengetahui kenyataan bahwa Reno adalah pelaku yang menabrak istri dan anaknya. Kenapa bisa Luna mempunyai ayah sebejat itu? Padahal hatinya sudah tertambat pada bayi lucu itu. Adam menghela napas. Pikirannya benar-benar kacau. 2 sosok yang telah mengisi hatinya ternyata ada hubungan erat dengan orang yang selama ini sangat dibencinya, yang menyebabkan hidupnya hancur karena kehilangan 2 orang sekaligus. Adam tiba-tiba saja membenci Mentari dan Luna. Pak maaf, ada Pak Seno, beliau mengantarkan makan siang untuk Bapak. Wisnu menghubunginya lewat telepon. Suruh bawa pulang lagi. Saya tidak lapar. Baik, Pak. Sepanjang hari Adam termenung di ruangannya. Seno kembali ke rumah dengan paper bag berisi lunchbox di tangannya. Lalu menghampiri Mentari di dapur. Neng, Bapak tidak mau makan, ini disuruh bawa pulang lagi. Kata Seno.
Bapak tidak mau makan? Tapi kenapa? Ya, Paman. Selama ini makanannya selalu habis. Mentari heran. Paman juga tidak tahu. Tadi saja Paman tidak bisa masuk ke ruangannya. Mentari termenung. Apa ada yang salah dengan makanannya, pikir Mentari. Padahal ibu muda itu sudah bersusah payah memasaknya. Ya sudah, Paman. Biar saya saja yang makan. Kata Mentari tidak semangat. Sudah jam 11 malam, tapi Adam belum pulang ke rumah. Seno sudah sedari siang di rumah karena Adam tidak menyuruh menjemputnya. Mentari yang sedari tadi cemas menunggunya di ruang tengah. Bapak kenapa belum pulang, ya? Pikirnya. Tidak lama kemudian terdengar pintu pagar dibuka. Mentari lalu bersembunyi. Adam masuk ke rumah dengan langkah gontai. Luka di tangannya terasa sakit, tapi hatinya lebih sakit. Mentari melihatnya dari balik tembok. Dia kaget melihat tangan Adam yang diperban. Tapi dia terlalu takut untuk menampakkan diri dan bertanya. Adam pun berlalu menuju kamarnya. Mentari menghela napas. Tidak biasanya majikannya seperti itu. Sudah 3 hari Adam mendiamkannya. Dan selama itu pula pria itu tidak pernah lagi memakan sarapan dan makan siangnya. Adam setiap hari pulang malam ketika semua orang sudah terlelap. Adam juga tidak pernah lagi bercengkerama dengan Luna. Bayi yang merasa kehilangan sosok ayah itu setiap hari sering rewel. Tidurnya pun menjadi terganggu. Adam berdiri di balkon kamarnya. Sudah 3 hari berlalu tapi pikirannya masih kalut. Dia sengaja menjaga jarak dengan Mentari dan Luna karena emosinya masih belum stabil. Padahal dia sangat ingin merasakan masakan Mentari dan menggendong Luna. Di satu sisi hatinya berbisik bahwa tidak sepantasnya Adam membenci mereka karena mereka tidak tahu apa-apa. Di satu sisi ada yang membisikkan bahwa mereka adalah keluarga pembunuh istri dan anaknya. Adam lalu berbaring, badannya terasa sangat lelah. Sudah pukul 6:10 tapi majikannya belum keluar kamar. Mentari bingung, tidak biasanya pria itu terlambat. Biasanya tepat pukul 6 Adam sudah keluar dari kamarnya dan Mentari menyiapkan pakaian kerjanya. Karena cemas Mentari mengetuk-ngetuk pintunya. Tok, tok. Pak, Bapak sudah bangun? Saya mau siapkan baju Bapak. Pak? Tidak ada jawaban. Mentari lalu pelan-pelan membuka pintu kamarnya. Ibu muda itu terkejut melihat Adam sedang menggigil di kasurnya. Bapak! Bapak sakit, ya? Mentari panik. Adam hanya mengerang pelan. Disentuhnya dahinya oleh telunjuknya. Ternyata panas. Perban yang membalut tangannya sudah acak-acakan. Lukanya terlihat makin parah. Mentari lalu turun memanggil Seno dan Siti. Paman, Bibik, Bapak sakit. Pak Adam sakit. Seno cemas. Iya, Paman. Apa bisa dipanggilkan dokter? Sebentar Paman telepon dulu. Seno lalu menghubungi seseorang. Mentari kembali ke kamar Adam dan mengelap keringatnya. Tunggu ya, Pak. Dokter sedang menuju ke sini. Adam yang demam tinggi hanya bisa mendengar suara Mentari. Matanya masih terpejam. 20 menit kemudian, dokter pribadi Adam datang. Lalu langsung memeriksa tubuh dan lukanya. Demamnya akibat luka yang kena infeksi. Sepertinya perbannya beberapa hari ini belum diganti. Saya resepkan obat penurun demam dan antibiotik juga perban dan obat antiseptik. Lukanya harus dibersihkan 2 kali sehari. Baik, dokter. Saya yang akan membersihkannya. Ujar Mentari. Bab 12, kabur. Mentari membuka perban yang melilit tangan pria yang terbaring di depannya. Lalu pelan-pelan dibersihkannya lukanya dengan alkohol. Adam sesekali merintih karena perih. Dengan sangat telaten Mentari merawat tangan majikannya. Membungkusnya kembali dengan rapi dengan perban. Lalu dia mengambil obat dan air minum. Pak, bangun dulu sebentar. Minum obat dulu. Dengan suara pelan Mentari mencoba membangunkan Adam.
Pria itu lalu membuka mata. Seketika pandangannya menjadi tidak bersahabat. Mentari yang terkejut menunduk. "Bapak minum obat dulu." Adam lalu mengambil dengan kasar obat di mangkok kecil di tangan Mentari. "Keluar! Saya bisa sendiri!" bentak Adam. Mentari tercengang tapi akhirnya menunduk dan bergegas keluar dari kamarnya. Mentari menutup pintu kamar. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetaran dan tiba-tiba air matanya jatuh. Padahal dulu Adam juga sering membentaknya dan Mentari baik-baik saja. Tapi kenapa sekarang hatinya terasa seperti dicubit? Mentari menuju kamarnya dengan langkah gontai. Luna sedang tertidur pulas. Dibaringkannya tubuhnya yang ramping di samping bayinya yang lucu. Mentari mengusap rambut merahnya. "Sayang Mama, Luna pasti kangen ya sama Om. Tapi sepertinya Om sudah tidak suka sama kita. Mama juga nggak tahu kenapa. Apa Om mau kita pergi dari sini? Ya? Tapi Mama bingung harus pergi kemana. Kita sudah tidak punya rumah lagi. Dan Mama juga takut ketemu papanya Luna." Mentari bicara sendiri, air matanya kembali membasahi pipinya yang halus. Sementara di kamarnya, Adam terus merenung. Amarahnya belum juga reda. Tapi dia lalu teringat semua yang sudah Mentari lakukan. Selama Mentari di rumah itu, Adam merasa tidak kesepian lagi. Hatinya merasa hangat ketika Mentari memasakkan makanan untuknya. Belum lagi Luna yang membuatnya merasa seperti seorang ayah. Dia sudah bersikap tidak adil pada mereka. Bukan mereka yang berdosa, tapi Adam malah melampiaskan rasa dendam pada Reno kepada mereka berdua. Tiba-tiba Adam merasa sangat menyesal. Setelah sholat subuh, Mentari bersiap-siap pergi. Luna yang masih pulas digendongnya dengan kain yang sudah lusuh. Dia lalu mengambil tas butut yang dia bawa sewaktu pertama kali ke rumah ini. Dia tidak membawa barang selain miliknya. Semua pemberian majikannya ditinggal begitu saja. Mentari mengendap-endap keluar dari rumah itu. Lalu berjalan meninggalkan rumah yang selama 2 minggu ini membuatnya sangat nyaman dan bahagia. Air matanya mulai menetes satu-satu. Sedih karena dia tidak tahu harus pergi kemana. Ditambah tidak punya uang sepeser pun karena belum genap sebulan dia bekerja di rumah itu. Meski demikian Mentari tetap melangkah menyusuri jalanan sepi komplek perumahan elit itu. "Tok, Tok. Neng, belum bangun, ya?" Siti mengetuk pintu kamar Mentari. Tapi karena tak kunjung dibuka, Siti pun masuk. Kamarnya kosong. Siti lalu melihat secari kertas di atas kasur. Matanya terbelalak lalu bergegas memanggil suaminya. Adam baru saja selesai sholat subuh. Dia merasa baikan dan tangannya sudah tidak sakit. Dia ingat Mentarilah yang merawat lukanya. "Pak Adam, Pak." Seno menggedor pintu kamar. Adam membukanya. "Ada apa, Pak?" Mentari, Pak." Saking cemasnya Seno terbata-bata. "Mentari kenapa?" "Mentari pergi, Pak. Dan sepertinya tidak akan kembali." "Apa?" Adam membeku. Mentari meninggalkan surat ini, Seno memberikan secari kertas kepada majikannya. "Paman, Bibik, terima kasih atas kebaikan kalian. Mentari izin pergi karena sudah tidak diinginkan lagi tinggal di sini. Tolong sampaikan permintaan maaf dan ucapan terima kasih untuk Bapak." Adam terpaku membaca suratnya. Entah ada dorongan dari mana dia lalu mengambil kunci motor di laci dan bergegas turun ke lantai 1. "Saya akan mencari mereka, Pak." Seno mengangguk. Adam lalu mengeluarkan motor sportnya dari garasi dan tancap gas. Dia yakin Mentari belum pergi jauh. "Jangan pergi dariku, Mentari," batinnya. Mentari duduk di bangku semen di taman komplek. Sudah 30 menit dia berjalan tapi belum juga sampai ke gerbang komplek. Cacing di perutnya sudah berisik minta diisi. Belum lagi Luna yang mulai rewel karena kedinginan. "Ya Allah tolong aku," jerit Mentari dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara mesin motor mendekatinya. Mentari tidak peduli,
dia tetap bergeming duduk di tempatnya. Mau pergi kemana? Suara bariton yang selama 2 minggu ini menghiasi telinganya, mengejutkannya. Mentari hanya menggeleng dan memejamkan matanya karena dia yakin itu hanya halusinasi dia saja. Mentari Senja? Suara itu memanggil namanya. Mentari lalu menoleh ke sumber suara. Matanya melotot. Adam sedang menatapnya di atas motornya. Kamu mau pergi kemana? Tanyanya lagi. Bukan urusan, Bapak. Kali ini Mentari menjawab dengan ketus lalu bangun dan berjalan meninggalkan pria itu. Tiba-tiba sebuah tangan menahan tasnya. Urusan saya, karena kamu masih bekerja untuk saya. Mulai hari ini saya berhenti. Sahut Mentari ketus. Ayo pulang. Kasihan Luna kedinginan. Adam tidak menggubris perkataan ibu muda itu. Untuk apa? Bukannya Bapak menginginkan kami pergi? Kalau kamu pergi, siapa yang akan merawat luka di tangan saya? Itu bukan urusan saya. Mentari mencoba melepaskan tangan majikannya. Kamu tidak boleh pergi. Tegas Adam. Mentari tercengang. Bapak maunya apa, sih? Selama beberapa hari ini kan Bapak sudah tidak mau melihat saya dan Luna, tapi sekarang Bapak melarang saya pergi. Saya mau kamu dan Luna tetap tinggal di rumah saya dan saya tidak suka ditolak. Kata Adam dingin. Mentari mencelos. Dasar kanebo kering, pikirnya. Terus kalau saya tidak mau, Bapak mau apa? Saya akan paksa sampai kamu mau. Mata Adam menatap tajam padanya. Mentari melotot. Ayo naik. Tidak mau. Reno saat ini sedang mencarimu. Kamu ikut saya atau bertemu dengan laki-laki bejat itu? Ancam Adam. Wajah Mentari seketika pucat. Bagaimanapun juga dia tidak mau lagi bertemu dengan mantan suaminya itu. Ayo naik. Mentari yang tidak punya pilihan akhirnya naik ke atas motor. Sudah? Tanya Adam. Sudah, ucap Mentari pelan. Kita pulang dan jangan pernah kabur lagi. Kamu ini menyusahkan saja. Adam lalu menjalankan motornya. Dasar omong nyebelin, jerit Mentari dalam hati. Mereka kemudian tiba di rumah. Seno dan Siti sangat senang karena Adam berhasil menemukan Mentari. Cepat siapkan pakaian dan sarapan. Saya tidak mau terlambat gara-gara kamu. Titah Adam balik ke muda asal, jutek. Mentari cemberut. Lalu naik ke kamar majikannya. Setelah selesai menyiapkan pakaian, ibu muda itu ke dapur dan memasak nasi goreng. Luna diberinya biskuit supaya anteng dalam gendongannya. 10 menit kemudian nasi goreng ayam sudah tersedia di meja makan. Tak lama kemudian Adam duduk di kursi dan mulai sarapan. Entah kenapa hatinya terasa nyaman hanya dengan merasakan nasi goreng buatan Mentari. Mentari! Adam memanggil tepat setelah nasi di piring ludes tak bersisa. Iya, Pak. Jawab Mentari dengan suara pelan. Minta tolong Pak Seno antarkan makan siang. Mentari bengong, tapi mengangguk. Tapi dimakan ya, Pak. Ujar Mentari takut. Kamu pikir mau saya buang? Adam sinis. Lalu dia pun berangkat ke kantor. Omom nyebelin, sama sekali gak ada manis-manisnya. Gerutu Mentari. Bab 13, menggugat. Mentari mana, Bik? Tanya Adam sekembalinya dari sholat Isya di masjid. Lagi ngelonin Luna, Pak. Jawab Siti yang sedang membersihkan kompor. Kalau Luna sudah tidur, suruh Mentari temuin saya di teras belakang, Bik. Baik, Pak. Adam lalu meninggalkan dapur dan menuju teras belakang. Tangannya membawa peralatan untuk perawatan lukanya. 10 menit kemudian, Mentari menghampirinya. Bapak, panggil saya? Jawab Adam pendek lalu menunjuk tangannya. Tinggal bilang ganti perban susah amat, sih.
gerutu Mentari dalam hati. Mentari lalu duduk di kursi di depan pria tampan itu. Lalu mulai membuka gulungan perban di tangan kirinya. Setelah perbannya lepas, Mentari mencuci lukanya dengan alkohol, lalu memberinya betadina dan membungkusnya lagi dengan perban. Dalam hati bertanya-tanya, kenapa tangannya bisa luka seperti ini? Adam terus saja memperhatikan kegiatan ibu muda cantik itu. Mau tak mau dia memandang bulu matanya yang lentik, hidungnya yang mungil tapi mancung, dan bibirnya yang berwarna pink tanpa tambahan apa-apa. Adam seketika mengalihkan pandangannya. Astagfirullah, katanya dalam hati. Pak Adam? Tanya Mentari pelan. Bapak ketemu Bang Reno, ya? Adam yang tadinya akan merahasiakan pertemuan itu akhirnya berterus terang. Iya, jawab Adam masih dengan mode malas bicara. Bang Reno bilang apa, Pak? Dia merindukanmu, kata Adam jahil. Mentari langsung bergidik. Sudut bibir Adam terangkat. Saya tidak bohong, Mentari. Bagaimanapun juga Reno itu masih suamimu. Dia masih berhak atasmu. Jawaban Adam menghentikan tangan Mentari yang sedang membereskan sampah perban. Kami sudah bercerai, Pak. Suara Mentari bergetar. Adam terkejut. Maksud kamu? Di malam Bang Reno mengusir saya dari rumah, dia menceraikan saya. Adam tertegun. Alhamdulillah akhirnya saya dan Luna bisa bebas dari laki-laki mengerikan itu, kata Mentari lega. Entah bagaimana nasib Luna kalau kami masih bersamanya. Tapi kamu tetap harus membuat akta cerai, supaya kamu bisa menikah lagi. Ujar Adam. Mentari tertawa sinis. Mana ada laki-laki yang mau sama saya, Pak? Kenapa bicara seperti itu? Suara Adam terdengar dingin. Ibarat barang, saya ini sudah rusak parah. Diperbaiki seperti apapun tetap saja sudah rusak. Jangan bicara seperti itu. Saya tidak suka. Mentari terperangah lalu menunduk. Kamu tetap harus mengajukan gugatan cerai, suara Adam melembut. Bagaimana caranya, Pak? Kamu bisa menyerahkan hal itu pada seorang pengacara. Tapi saya tidak punya uang untuk menyewa pengacara, lirih Mentari. Kalau kamu mau, saya bisa bantu. Maksud Bapak? Saya bisa mencarikan pengacara untuk kamu. Beneran, Pak? Memang sewa pengacara berapa? Sekitar 20 jutaan. Hah? 20 juta? Jawaban Adam membuat Mentari lemas. Tapi dari mana saya punya uang sebanyak itu? Lirih Mentari. Nanti saya potong dari gaji kamu. Bapak serius? Tentu saja. Tapi itu terserah kamu. Saya tidak akan memaksa. Adam lalu beranjak meninggalkan Mentari. Saya mau sewa pengacara, Pak. Tegas Mentari seraya bangkit dari duduknya. Adam yang membelakangi Mentari tersenyum lega. Besok saya kabari Adam lalu naik ke lantai 2. Terima kasih, Pak. Malam itu Mentari memikirkan berapa lama dia harus kerja di rumah itu sampai bisa membayar biaya pengacara. Neng, kata Bapak jam 1 disuruh ke kantor Bapak. Kata Seno yang baru saja kembali dari mengantar makan siang ke kantor Adam. Ada apa ya, Paman? Kata Pak Adam mau ke kantor pengacara. Loh, Neng mau apa ke pengacara? Big City tiba-tiba nimbrung. Oh itu, Big. Saya mau menggugat cerai Bang Reno. Pak Adam mau bantu menyewa pengacara. Ya Allah, Alhamdulillah. Bibik dukung 100%. Tapi Neng, setahu Paman bayar pengacara itu mahal, loh. Iya, Paman. Kata Bapak, gaji saya nanti tiap bulan dipotong untuk mencicil pembayarannya. Oh, sahut Seno dan Siti berbarengan. Pukul 12.30 Mentari dan Seno menuju kantor Adam. Luna juga ikut karena Mentari tidak mau merepotkan Siti. 30 menit kemudian, mereka sampai di depan lobi kantor. Adam memang menyuruh Seno menunggu di situ. Tak berapa lama Adam pun masuk ke dalam mobil.
Duda tampan itu duduk di jok belakang sementara Mentari dan Luna duduk di samping Seno yang mengemudi. Maaf menunggu lama, kata Adam dingin. Kita ke Sudirman, Pak, lanjutnya. Mentari yang duduk di depan hanya diam memandangi Luna yang tidur pulas di pangkuannya. Baik, Pak. Seno lalu menjalankan mobilnya. Sepanjang perjalanan mereka diam. Adam juga sepertinya sedang sibuk karena berkali-kali menerima telepon. Mentari terkagum-kagum karena Adam mengobrol di telepon dalam bahasa Inggris dan Perancis. Udah ganteng pintar lagi. Beruntung banget yang jadi istrinya nanti, batin Mentari sambil melamun. Mentari? Iya Pak. Panggilan Adam membuyarkan lamunannya. Kita sekarang menuju kantor pengacara pribadi saya. Nanti di sana kamu harus menceritakan alasan kamu menggugat cerai. Tidak boleh ada yang ditutupi supaya pengacara saya itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Paham? Paham, Pak. Mereka lalu masuk ke tempat parkir di basemen. Kantor pengacara itu terletak di sebuah gedung berlantai 10. Seno akan menunggu di lobi, sedangkan Adam dan Mentari ke lantai 8, ke kantor pengacara pribadi keluarga Syahrizki. Mentari kesulitan menggendong Luna yang masih terlelap. Biar saya yang gendong Luna, Adam menawarkan diri. Tapi, Pak, kamu ini selalu membantah. Adam lalu meraih Luna di pelukan Mentari, kemudian menggendongnya. Kemudian masuk ke dalam lift. Sampai kapan kamu berdiri di situ? Tanya Adam jutek. Iya. Mentari yang tadi terpesona dengan tingkah Adam lalu masuk ke dalam lift. Butuh beberapa menit saja untuk sampai di lantai 8, karena masih jam sibuk jadi banyak yang keluar masuk ke dalam lift. Orang-orang yang naik lift terkejut melihat seorang pria tinggi dan tampan dengan jas lengkap menggendong seorang bayi yang lucu dan menggemaskan. Ya ampun, lucu banget. Putrinya ya, Pak? Tanya seorang pegawai wanita yang sudah berumur. Adam hanya tersenyum. Sementara Mentari yang berada di belakangnya menunduk. Entah kenapa tiba-tiba saja pipinya menjadi panas. Berapa tahun, Pak? Gemesin banget deh. Ada lagi 2 pegawai masih muda yang bertanya pada Adam seraya mencolek pipi Luna yang masih terpejam. 1 tahun, jawab Adam pendek. Akhirnya mereka tiba di lantai yang dimaksud. Di pintu kaca tertulis, Adrian Yudhistira Partner, Law Firm. Adam lalu membuka pintu kemudian bertanya kepada resepsionis. Selamat siang, saya ada janji dengan Andrian. Pegawai wanita cantik dan seksi terpesona melihat pria tampan di depannya. Maaf, dengan Bapak siapa, kata gadis itu dengan suara manja. Adam yang tidak suka perempuan penggoda langsung memalingkan wajahnya lalu menjawab dengan sinis. Sepertinya pegawai baru karena Adam baru kali ini melihatnya. Adam, tunggu sebentar, Pak. Gadis itu lalu ke ruangan di sampingnya dan tak lama kemudian mempersilahkan mereka masuk. Bab 14, Masa Lalu yang Kelam. Adrian terkejut melihat kliennya menggendong bayi yang sedang tertidur di bahunya. Semalam ketika pengacara muda ini dihubungi Adam, kliennya itu tidak mengatakan apa-apa soal Luna. Halo, Adrian. Iya, Dam. Apa kabar? Mereka lalu bersalaman. Mentari masih saja membisu karena merasa gugup. Adam lalu memperkenalkan Mentari. Dri, ini klien yang kemarin aku ceritakan. Namanya Mentari. Halo Bu Mentari, saya Adrian. Mulai hari ini saya pengacara yang akan mengurus gugatan cerai Anda. Iya, Pak. Saya mohon bantuannya. Ayo, silakan duduk. Mereka lalu duduk di sofa. Jadi begini, Bu Mentari. Sebagai pengacara perceraian, tahap pertama sebelum persidangan, saya harus mengajukan mediasi antara penggugat dan tergugat. Jadi ketika mediasi itu, kita akan mencari jalan terbaik agar penggugat dan tergugat berdamai dan sehingga tidak akan ada perceraian. Terang pengacara yang seumuran dengan Adam. Tapi mantan suami saya sudah menjatuhkan talak, Pak. Dan saya tidak mau mediasi apalagi berdamai.
Saya juga ingin hak asuh anak saya jatuh ke tangan saya. Tegas Mentari. Adam terpesona melihat ketegasan Mentari. Luna masih terlelap di bahunya. Kalau boleh tahu, apa alasan Anda ingin menggugat cerai? Mentari terpaku. Tangannya gemetar bagaimanapun juga sangat sulit baginya harus memutar kembali memorinya demi mengingat berbagai kejadian buruk yang membuatnya trauma. Adam yang melihat sikap Mentari yang tiba-tiba berubah. Sekarang ibu muda itu seperti kehilangan kepercayaan dirinya. Mentari, kalau kamu belum siap, kita bisa kembali lagi nanti. Atau saya tunggu di luar supaya kamu bisa leluasa menceritakan semuanya pada Adrian. Ujar Adam seraya berdiri dari tempat duduknya. Bapak di sini saja. Saya mohon. Pinta Mentari pelan. Kamu yakin? Adam seakan tidak percaya. Mentari mengangguk. Lalu Adam kembali duduk dan memangku Luna yang terbangun. Mentari lalu menyodorkan biskuit pada Luna. Saya korban KDRT, Pak. Lirih Mentari. Adrian menarik napas. Banyak kasus perceraian yang sudah ditanganinya dan alasan yang paling banyak adalah KDRT. Saya tunggu sampai Anda siap menceritakan semuanya, Adrian berusaha menenangkan kliennya. Sementara Adam menatap lekat-lekat wajah cantik di depannya. Beberapa menit kemudian, Mentari mulai mengumpulkan keberaniannya. Saya menikah dengan Reno, suami saya, lebih dari 2 tahun lalu. Kami kuliah di kampus yang sama. Dulu kepribadian Reno sangat menyenangkan, dia juga sangat penyayang. 2 bulan kenal, dia melamar saya. Lalu kami menikah. 3 bulan usia pernikahan perusahaan ayahnya bangkrut karena banyak hutang. Reno yang bekerja di perusahaan ayahnya syak. Semua aset dan barang berharga disita oleh bank. Ibunya Reno, yang tidak mau menahan malu karena menjadi miskin lalu pulang ke negara asalnya yaitu Jerman. Reno semakin terpukul. Sejak itulah Reno mulai mabuk-mabukan. Setiap pulang ke rumah orang tua saya, dia pasti mabuk. Dan mulai berani menampar dan memukul saya. Mentari terdiam seperti ragu-ragu. Karena sering mabuk itulah, orientasi seksnya menjadi berubah. Dia harus menyiksa saya dulu baru dia puas. Suara Mentari mulai bergetar. Cairan bening mulai memenuhi ujung matanya. Kedua tangannya saling meremas. Melihat Mentari seperti itu ingin rasanya ada menarik tubuhnya ke pelukannya. Saya ditampar, dipukul, disabet ikat pinggang malah dia juga membakar tubuh saya dengan rokok. Akhirnya Mentari terisak. Adam mengepalkan tangannya menahan amarah. Adrian yang melihat emosi di mata Adam merasa heran tapi dia diam saja. Ibu saya yang tahu putrinya diperlakukan seperti itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ibu selalu diancam oleh Reno. Kelakuannya semakin menjadi-jadi ketika saya hamil. Dia memaksa saya mengugurkan janin di kandungan saya dengan berusaha bermain lebih kasar lagi ketika kami berhubungan. Mentari terseduh-seduh. Mentari, kalau kamu tidak kuat, kamu bisa berhenti. Adam memegang pergelangan tangan Mentari yang tertutup gamis berwarna marun itu. Sebenarnya pria itulah yang tidak sanggup lagi mendengar ceritanya. Darahnya menggelegak. Mentari menggeleng. Tidak apa, Pak. Lalu dia pun melanjutkan. Ketika usia kehamilan saya menginjak 6 bulan, ibu meninggal. Reno lalu mulai meminjam uang kepada rentenir hanya untuk membeli minuman keras dan narkoba. Luna juga tidak pernah diakui sebagai anaknya. Dia selalu menyalahkan kenapa saya dulu tidak menggugurkannya. Reno juga selalu mengancam akan membunuh Luna kalau saya membantahnya. Puncaknya dia menjadikan rumah orang tua saya sebagai agunan semua hutang-hutangnya. 2 minggu lalu, rumah peninggalan orang tua saya, satu-satunya harta mereka, disita oleh rentenir. Karena hutang Reno sudah mencapai 300 juta, itu belum termasuk bunganya. Saya pun diusir dari rumah itu. Jadi Pak Adrian, saya mohon lakukan apa saja agar saya bisa lepas dari Reno dan hak asuh Luna jatuh ke tangan saya. Pinta Mentari. Adrian mengangguk-angguk. Sepertinya memang sudah tidak bisa menempuh jalur mediasi.
Baik, Bu Mentari. Saya akan lakukan seperti yang Ibu inginkan. Oh ya, Pak Adrian, saya juga tidak akan menghadiri persidangan. Saya tidak sanggup kalau harus bertemu dengan orang itu. Baik. Tapi agar sidang perceraiannya berjalan lancar, mau tidak mau Ibu harus menghadiri sidang minimal sekali saja. Itu juga bisa mempercepat putusan hakim. Mentari termenung. Tapi karena keinginan untuk bercerai sangat kuat, akhirnya dia bersedia. Kira-kira berapa lama ya Pak prosesnya? Kalau berjalan lancar sih sekitar 3-6 bulan. Tapi kalau ada satu pihak yang tidak ingin bercerai, maka prosesnya akan alot. Mentari membeku. Mentari, ada apa? Tanya Adam. Walaupun Reno sudah menceraikan saya yakin dia tidak akan semudah itu melepaskan saya. Ya. Jawab ibu muda itu lemas. Adam dan Adrian saling berpandangan. Tapi kalau ada indikasi KDRT, akan merugikan pihak tergugat, kan? Adam bertanya pada pengacaranya. Ya betul. Jadi kita harus membuat laporan dulu ke polisi disertai dengan bukti hasil visum. Maksud Pak Adrian? Ibu harus membuat visum dulu di rumah sakit. Apabila masih ada luka tubuh ibu. Tukasnya. Tangan Mentari bergetar. Mentari, kamu tidak apa-apa? Adam mulai cemas. Memang harus visum ya, Pak? Kalau tidak usah bagaimana? Adam menatap penuh permohonan kepada Adrian. Pengacara itu langsung paham. Baiklah. Ibu tidak perlu visum. Saya akan atur semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Mata indah Mentari pun berbinar. Untuk sekarang hanya itu saja. Lalu dia mengambil secari kertas dari mejanya. Ini kelengkapan dokumen untuk persyaratan pengajuan gugatan. Secepatnya harus dilengkapi ya, Bu. Mentari membacanya. Kamu punya semuanya, kan? Tanya Adam. Alhamdulillah ada, Pak. Adam pun merasa lega. Mentari, kamu tunggu di luar. Ada yang harus saya bicarakan dengan Adrian. Dia lalu menyerahkan Luna pada ibunya. Setelah Mentari keluar, Adrian langsung memberondongnya dengan pertanyaan. Gebetan kamu, Dam? Sejak kapan? Anaknya kayaknya deket banget sama kamu. Adam tersenyum samar. Dia kerja di rumahku, jawab Adam pendek. Kok bisa? Gimana ceritanya? Adam lalu menceritakan awal pertemuan tidak sengaja dengan Mentari. Kasihan juga, ya? Komentar Adrian. Makanya aku minta tolong. Apapun caranya supaya Mentari bisa lepas dari laki-laki bejat itu. Adrian memicingkan matanya. Dari gerak-gerik Adam, pengacara perusahaan ayahnya itu bisa menyimpulkan bahwa Adam seperti mempunyai perasaan lebih pada Mentari. Kamu sepertinya punya dendam pribadi pada tergugat, kata Adrian menggodanya. Reno yang membunuh istri dan anakku, seru Adam berapi-api. Adrian tercengang. Adam dulu adalah teman satu kampus walaupun beda jurusan. Dia juga mengetahui kejadian tewasnya istri dan anak Adam. Dia sudah 5 tahun menjadi pengacara keluarga Syahrizky dan tapi baru 3 bulan lalu bertemu lagi dengan Adam setelah belasan tahun tidak pernah ada kabar. Jadi sedikit banyak Adrian mengetahui kehidupan pribadi Adam. Kamu yakin, Dam? Aku menyewa seseorang untuk menyelidiki latar belakang laki-laki sialan itu. Kamu tidak menggugatnya. Kejadiannya sudah 15 tahun yang lalu. Anak itu masih berusia 12 tahun dan waktu itu aku terlalu syak untuk mengajukan tuntutan. Baiklah. Aku akan berusaha membuat wanita kesayanganmu bercerai secepatnya. Adrian tersenyum jahil. Wajah Adam seketika memerah. Bab 15, Terpesona. Selama di dalam lift menuju lantai dasar, Adam membisu. Pikirannya tertuju pada penjelasan Mentari tadi. Dadanya bergemuruh menahan emosi. Dalam hatinya dia mengutuk perbuatan bejat Reno. Tapi untunglah seperti biasa Luna anteng dalam gendongannya. Ya, sebelum turun Adam bersikeras menggendong Luna.
Sementara Mentari juga diam karena takut melihat ekspresi Adam yang menyeramkan. Bahkan orang-orang yang menyapa Luna pun tidak digubrisnya. Seno sudah menunggu di luar labi. Mereka pun meninggalkan gedung tersebut. Pak Seno, antarkan saya ke kantor. Setelah itu Pak Seno dan Mentari pulang saja, kata Adam dengan suara yang masih menahan amarah. Baik, Pak. Seno tidak berani bertanya karena melihat bosnya seperti dalam suasana hati yang buruk. Setelah sampai di pelataran kantor, Adam menyerahkan Luna pada Mentari, lalu masuk ke kantornya tanpa bicara apa-apa. Si Om kenapa sih? Batin Mentari. Seno lalu menjalankan mobilnya. Gimana Neng pembicaraan tadi? Alhamdulillah pengacara Bapak akan membantu proses perceraian saya. Syukurlah, semoga semuanya lancar ya, Neng. Amin. Suasana hati Adam tiba-tiba saja buruk. Dia merasa sangat sedih mendengar pengakuan Mentari, tapi juga marah kepada Reno. Kalau saja dia tidak ingat luka di tangannya belum sembuh, mungkin tangan satunya akan menonjok lukisan lain di ruangannya. Dert, ponselnya bergetar. Azam, asisten pribadi ayahnya menelepon. Halo, Azam? Mas Adam, Bapak masuk rumah sakit. Tadi siang kalaps. Ya Allah, saya segera ke sana. Ibrahim berbaring di salah satu kamar VVIP rumah sakit mewah di Jakarta. Tangannya dipasang selang infus dan di hidungnya dipasang selang oksigen. Adam terpaku menatap pria yang sangat dihormati dan disayanginya itu. Menurut diagnosa dokter, Ibrahim kelelahan. Berdasarkan informasi dari Azam, bosnya itu 2 hari ini sibuk survei ke pabrik miliknya. Adam duduk di kursi di depan ayahnya. Dia menyesal karena belum bisa mengabulkan keinginan ayahnya untuk melihat putra dan putrinya menikah lagi dan mempunyai cucu. Maafin Adam, ayah. Adam lalu mengirim pesan untuk Sera, adik kandungnya yang berada di Jepang. Entah kenapa tubuhnya terlalu lelah untuk sekedar berbicara dengan adiknya itu. Lalu dia pun berbaring di sofa dan tak lama kemudian terlelap. 2 jam kemudian Adam terbangun, telinganya mendengar suara di dalam kamar itu. Ternyata Ibrahim sudah sadar, ada dokter yang sedang memeriksanya. Adam lalu menghampiri ayahnya. Alhamdulillah ayah sudah bangun. Kenapa ayah selalu bikin Adam cemas? Ibrahim tersenyum samar. Dok, ayah saya baik-baik saja, kan? Bapak hanya kelelahan saja, Mas Adam. Jawab Cipto, dokter pribadi Ibrahim. Insya Allah besok bisa pulang dan rawat jalan saja. Yang penting harus banyak istirahat. Urusan perusahaan kan bisa diserahkan kepada Mas Adam. Iya kan, Mas? Tuh ya, dengerin kata dokter Cipto. Ayah ini susah banget dibilangin. Canda Adam. Ibrahim hanya mengangguk. Ya sudah kalau begitu saya pamit dulu. Mari. Makasih, Dok. Dam, kamu pulang saja. Ada perawat yang jagain ayah. Pinta Ibrahim. Adam nginep di sini saja, ya? Masa ayah ditinggal sendiri? Tapi besok kamu kan harus kerja. Banyak yang harus diurusin di pabrik. Besok setelah sholat subuh Adam pulang, ya? Oh ya, ayah sudah sholat maghrib dan isya? Ibrahim menggeleng. Ya udah ayah sekarang sholat berbaring, ambil wudunya tayamum. Lalu sholat jamak maghrib dan isya. Adam sholatnya di musola rumah sakit saja. Ibrahim mengangguk. Adam lalu menuju musola yang ada di lantai 3 rumah sakit. Setelah sholat isya, Adam mampir di kantin karena sudah waktunya makan malam. Tiba-tiba dia teringat masakan Mentari. Harusnya tadi aku minta Pak Seno mengantar makan malam, batinnya. Mentari gelisah, sudah jam 12 malam majikannya belum juga pulang. Bagaimanapun juga bosnya itu sudah banyak membantunya sehingga Mentari merasa berhutang budi padanya. Ibu muda itu bertekad membalas semua kebaikan Adam dengan merawat dan menyiapkan semua keperluan Adam. Esok harinya, Mentari sedang membersihkan karpet ruang tengah ketika pintu dibuka, jarum jam menunjuk angka 5.30 pagi. Bapak!
Alhamdulillah, serunya tanpa sadar. Adam mengernyitkan dahinya. Kenapa? Tanyanya dingin. Tidak. Tidak apa-apa. Saya pikir Bapak kenapa-kenapa. Lirih Mentari dengan kepala menunduk. Adam bengong. Mentari mengkhawatirkannya. Saya bisa jaga diri saya sendiri. Jawab Adam dingin, seraya naik ke lantai 2. Tapi perbannya dari kemarin belum diganti, Pak. Setelah saya mandi. Jawabnya dingin, padahal hatinya terasa hangat karena Mentari ternyata mengkhawatirkannya. Jutek banget! Habis makan apa, sih? Gerutu Mentari lalu menuju dapur. Adam duduk di teras belakang sementara Mentari mengganti perbannya. Ibu muda itu mencium aroma harum dan segar dari tubuh pria itu. Mentari menjadi tidak fokus karena dia sangat menyukai aroma tubuh majikannya. Kamu kenapa? Selidik Adam yang melihat Mentari terpejam dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, Pak. Jawabnya berusaha menyembunyikan perasaannya. Lukanya sudah mengering, apa mau tetap diperban, Pak? Menurut kamu bagaimana? Adam balik bertanya. Kalau sudah kering sebaiknya tidak diperban supaya pemulihannya makin cepat, Pak. Kamu sepertinya sudah punya pengalaman soal luka. Iya, Pak. Karena saya sering dipukul, jadi saya sudah terbiasa mengobati luka saya sendiri. Kata Mentari datar. Adam membeku. Memang kamu tidak berobat ke rumah sakit atau klinik? Saya tidak punya uang untuk berobat. Kalaupun ada mending saya beli beras. Lirih Mentari. Adam menelan kasar salivanya. Hatinya seakan dicabik-cabik. Kamu kenapa tidak mau divisum? Mentari termenung tapi akhirnya menjawab. Saya malu, Pak. Kenapa malu? Terlalu banyak bekas luka di badan saya. Saya takut orang-orang jijik melihat saya. Air mata Mentari mulai menggenang. Adam tidak tahu lagi harus berkata apa. Lidahnya seketika keluh. Ingin rasanya dia menghiburnya. Tapi Adam yang hatinya sudah lama kaku hanya bisa diam. Sudah selesai, Pak. Lukanya saya kasih betadine saja. Saya permisi mau menyiapkan pakaian Bapak. Adam menatap punggung gadis itu. Sudah terlalu banyak luka di tubuh dan hatinya. Tapi kenapa Mentari bisa mengobati luka hatinya secepat itu? Adam meremas-remas rambutnya yang basah, merasa tidak berdaya karena tidak bisa mengobati psikis gadis itu yang sudah terluka sangat parah. Menyiapkan pakaian Adam adalah pekerjaan yang sekarang sangat disukainya. Ketika memilih pakaian, Mentari membayangkan bahwa majikannya itu akan sangat pantas memakainya. Sambil bersenandung, Mentari mulai memilih apa saja yang akan dipakai tuannya hari ini. Adam memasuki kamarnya, dia terpaku melihat Mentari yang terlihat ceria di ruang ganti. Tanpa Mentari sadari, Adam terus saja memperhatikannya. Suara merdu keluar dari mulut ibu muda itu. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Meskipun kau takkan bisa kumiliki selamanya. Mentari mematung. Lalu menoleh ke arah suara. Adam sedang berdiri di pintu, menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa ditebak. Maaf, Pak. Mentari salah tingkah. Lalu bergegas keluar, khawatir majikannya itu ngomel. Sudut bibir Adam terangkat. Mentari mencoba fokus menyiapkan sarapan. Tapi entah kenapa aroma majikannya itu masih saja menempel di hidungnya. Tidak bisa dibantah bahwa dalam hatinya majikannya itu sangat sempurna. Tampan, pintar, dan mapan. Walaupun sikapnya dingin dan galak, tapi Mentari tidak merasa keberatan diperlakukan seperti itu karena ketika pria itu ada di dekatnya, dia merasa sangat nyaman. Neng, wajahnya udah panas, tuh! Kau tegur Siti. Ya Allah! Mentari lalu mematikan kompor. Ngelamunin apa sih, Neng? Tanya Siti kepo. Bukan apa-apa, Bik. Mentari lalu melanjutkan memasak.
Bab 16, Mentari Senja. Pak Seno, kita berangkat sekarang. Adam memanggil supir pribadinya. Tidak biasanya pria parubaya itu tidak menunggunya di teras. Tapi Seno belum menampakkan batang hidungnya. Adam lalu ke pavilion. Ternyata Seno sedang berada di depan kamar Mentari. Pak, bisa kita berangkat sekarang? Oh iya, Pak. Maaf, saya sedang melihat keadaan Luna. Luna kenapa? Ada nada cemas dalam suaranya. Lalu dia menuju kamar Mentari. Adam terkejut melihat Mentari yang sedang menangis sambil menepuk-nepuk pipi Luna sementara Siti mengusap-ngusap kaki balita lucu itu. Luna kenapa? Adam lalu masuk ke dalam kamar. Luna dari tadi belum bangun, Pak. Badannya panas sekali. Mentari menahan tangisannya. Tangan Adam menyentuh dahi Luna. Kemudian memeluk dan menggendongnya. Kita ke rumah sakit. Mentari, bawa perlengkapan Luna. Ayo Pak Seno. Adam lalu membawa Luna ke teras depan. Mentari hanya mengangguk. Lalu bergegas menyiapkan barang-barang Luna. Adam duduk di belakang supir, Luna dibaringkan di pangkuannya. Mentari yang ingin dekat dengan putrinya, duduk di sebelah Adam. Bibirnya terus menciumi kepala balita itu. Air matanya membanjiri pipinya. Insya Allah Luna baik-baik saja. Daripada menangis bukankah lebih baik berdoa? Kata Adam dingin. Dia juga sebenarnya khawatir, tapi berusaha menyembunyikan perasaannya. Mentari mengangguk, lalu dia pun berzikir. Jalanan di pagi itu lumayan macet karena jam masuk kantor. Mentari semakin gelisah. Sementara Adam sibuk melantunkan doa dalam hatinya. Ya Allah, selamatkan Luna. Butuh 45 menit menuju rumah sakit langganan keluarga Syahrizki. Adam lalu bergegas membawa Luna ke ruang IGD. Para suster terkejut melihat pelanggan VVIP-nya yang datang membawa seorang balita. Bagaimanapun juga keluarga Adam sudah sangat dikenal oleh semua pegawai rumah sakit. Suster, cepat tangani. Oh ya, Pak Adam. Ayo baringkan di ranjang. Kata salah seorang suster jaga. Sementara suster yang lain memanggil dokter jaga. Tak lama kemudian datang seorang dokter muda. Pak Adam, ini pasiennya? Kata Irwan si dokter jaga. Iya, Dok. Jawab Adam. Mentari berdiri di belakang Adam sambil terisak. Pasien umur berapa? Hampir 1 tahun, Dok. Dokter lalu memeriksa Luna dengan seksama. Saya rujuk ke dokter anak ya, Pak Adam. Sebentar saya hubungi dulu. Adam merasa ada yang menarik-narik jasnya di belakang. Lalu lehernya memutar, ternyata Mentari pelakunya. Sepertinya dia gugup karena luar biasa khawatir. Adam berdiri mematung. Kemudian dokter spesialis anak pun datang. Pak Adam, saya izin memeriksa pasien, ya? Kata dokter spesialis anak bernama Anggi. Silakan dok. Tolong lakukan yang terbaik untuk Luna. Oh, nama pasien Luna. Nama yang cantik. Ujar Anggi. Setelah melakukan pemeriksaan, Luna lalu diberi obat penurun panas. Kemudian diambil darah untuk mengetahui jenis penyakitnya. Tangan Luna juga dipasang selang infus. Mentari yang tidak tega melihat putrinya ditusuk jarum, bersembunyi di belakang punggung Adam. Pria itu merasakan wajah Mentari yang bersender pada punggungnya. Entah kenapa seketika jantungnya berdetak kencang. Untunglah setelah 30 menit, demam Luna turun. Luna pun bangun dan menangis. Mentari langsung memeluknya, seraya mengucap hamdalah berulang-ulang. Adam juga merasa lega. Hasil cek darah menunjukkan Luna mengalami infeksi, jadi harus dirawat. Adam memesan kamar VIP agar Luna merasa nyaman. Luna lalu dipindahkan ke ruang rawat inap. Mentari menggendongnya sambil duduk di kursi roda, sementara Adam mendorongnya di belakang. Perasaan Mentari campur aduk diperlakukan seperti itu oleh majikannya. Mereka pun tiba di lantai 6 rumah sakit.
Lantai ini khusus untuk pasien anak-anak. Mentari terpaku melihat kamarnya yang mewah. Setelah suster melakukan tugasnya lalu berpamitan, Mentari bertanya kepada Adam. Pak, kenapa kamarnya mewah sekali? Saya tidak sanggup membayarnya. Lirih Mentari. Kamu fokus saja menjaga Luna, jangan pikirkan yang lain. Lagi-lagi suara Adam seperti kulkas 2 pintu, dingin. Tapi saya tidak mau merepotkan Bapak terus. Saya tidak pernah melakukan sesuatu yang merepotkan diri sendiri. Tegas pria tampan itu. Adam lalu mengeluarkan 10 lembar uang 100 ribuan dari dompetnya dan menyerahkannya pada Mentari. Saya harus ke kantor. Kamu jaga Luna. Pak Seno nanti akan mengantar pakaianmu. Uang itu bisa kamu gunakan untuk membeli makanan dan minuman. Kamu harus makan. Saya tidak mau ada 2 pasien yang masuk rumah sakit. Paham? Paham, Pak. Terima kasih. Mentari menunduk. Dia terkesima menerima uang sebanyak itu. Adam lalu meninggalkannya. Mentari menghampiri Luna yang tertidur pulas. Diusapnya tangan halus putrinya itu. Betapa Mentari merasa beruntung mempunyai majikan seperti Adam. Sebelum bertemu Adam, tidak pernah dia merasa sebahagia ini. Semoga kita bisa membalas semua kebaikan Om Adam ya Luna, sayang. Kriuk, tiba-tiba alarm perut Mentari berbunyi. Dia baru ingat bahwa sedari pagi belum memasukkan makanan ke dalam lambungnya. Dia lalu beranjak keluar dan meminta suster menjaga Luna sementara dia pergi ke kantin rumah sakit. Setelah Adam keluar dari kamar Luna, dia menuju kamar ayahnya. Ternyata ayahnya sedang bersiap-siap untuk pulang dibantu Azam. Ayah, sudah sehat betul? Kalau ayah kelamaan di sini malah tambah sakit, Dam. Adam antar pulang ya? Ayah pulang sama Azam. Kamu banyak yang harus diurus. Oh ya, Sera belum bisa pulang, ya? Belum dapat izin cuti, katanya. Ya, tadi pagi Sera telepon ayah. Ya sudah, nanti malam Adam ke rumah. Kalau sibuk, tidak datang juga tidak apa-apa. Ya, sejak Adam kecil, ayah selalu punya waktu buat Adam. Masa sekarang Adam tidak punya waktu buat ayah? Terserah kamu saja, Dam. Dalam hati Ibrahim bahagia karena telah mendidik putranya dengan baik. Adam pamit, ya. Assalamualaikum. Seraya mencium tangan ayahnya. Mentari masuk ke dalam lift. Perawat bilang kantin berada di lantai dasar. Lalu di lantai 4 pintu lift terbuka. Ada seorang pria parubaya yang duduk di kursi roda. Pria itu kesulitan masuk ke dalam. Mari saya bantu, Pak. Mentari lalu menarik pelan kursi rodanya. Pria itu tersenyum. Bapak mau ke lantai berapa? Lantai dasar, Dek. Mentari lalu memencet tombol GF. Tujuan mereka sama. Tidak lama kemudian lift tiba di lantai yang dimaksud. Saya boleh bantu dorong, Pak? Tanya Mentari takut-takut. Silakan, Dek. Dengan senang hati. Mentari lalu mendorong kursi rodanya keluar lift. Bapak mau saya antar kemana? Adek sendiri mau kemana? Saya mau ke kantin. Mau sarapan? Oh ya? Nasi goreng di kantin rumah sakit ini enak, loh. Anak saya juga bilang begitu. Wah, boleh deh. Nanti saya coba. Jadi Bapak mau kemana? Tolong antarkan saya ke labi saja. Saya sedang menunggu jemputan. Siap. Seru Mentari sambil tersenyum manis, lalu mendorong kursi rodanya. Setibanya di labi. Bapak, maaf saya tidak bisa menemani Bapak. Saya harus segera kembali ke kamar, khawatir anak saya bangun. Anak adek sakit? Iya, Pak. Bapak semoga cepat sehat. Ya. Saya pamit. Tunggu. Nama kamu siapa? Saya Mentari, Pak. Mentari Senja. Terima kasih, Nak Mentari. Mentari lalu membungkuk dan bergegas ke kantin. Pria parubaya yang ternyata adalah Ibrahim terpesona oleh kebaikan dan keramahan gadis itu. Bapak, dari mana? Kenapa tidak tunggu di kamar?
Azam tiba-tiba muncul. Saya bosen di kamar terus, Zam. Memang Bapak tadi tidak kesulitan naik turun lift. Alhamdulillah ada yang menolong saya tadi. Ayo kita pulang. Ibrahim tersenyum samar mengingat pertemuannya tadi dengan Mentari. Gadis itu sangat sopan dan ramah ditambah penampilannya yang menutup aurat dengan sempurna. Sederhana tapi cantik dan karismatik. Seandainya saja istri Adam seperti itu, batinnya. Bab 17, Nasi Goreng. Seno dan Siti tiba di rumah sakit waktu jam makan siang. Mereka membawa makanan dan pakaian ganti untuk Mentari dan Luna. Gimana Luna? Neng, apa sudah baikan? Tanya Siti. Mereka sedang makan siang bersama di kamar. Luna duduk di pangkuan ibunya. Tangan mungilnya bergerak-gerak karena tidak nyaman dengan selang infus. Alhamdulillah. Panasnya turun, Bik. Mudah-mudahan tidak demam lagi seperti tadi pagi. Saya kaget dengan reaksi Pak Adam. Sepertinya beliau sangat cemas Luna sakit. Ujar Seno. Iya betul, Pak. Ibu juga terharu lihat sikap Pak Adam. Siti menimpali. Saya sebenarnya tidak enak sama Bapak. Ngerepotin terus. Ini aja Bapak yang pilihin kamarnya. Padahal di kelas 3 juga tidak apa-apa. Pak Adam sepertinya sayang banget ya sama Luna. Padahal ayah kandungnya saja tidak seperti itu. Kata Siti. Apa mungkin Pak Adam pernah punya anak ya, Bik? Selidik Mentari. Entahlah, Neng. Kami juga tidak tahu. Menjelang pukul 2 siang Seno dan Siti pamit. Mereka bersikeras akan mengantarkan makan malam untuk Mentari. Tapi ibu muda itu menolak karena uang dari Adam sudah lebih dari cukup untuk membeli makanan di kantin rumah sakit dan dia juga tidak mau merepotkan pasangan suami istri itu. Tidak berapa lama Luna bangun. Mentari lalu naik ke ranjang dan menyusui Luna. Karena perutnya kenyang dan tubuhnya lelah, Mentari pun terlelap. Adam sedang survei pabrik makanan milik ayahnya yang berlokasi di pinggiran kota Jakarta. Menjelang maghrib tugasnya baru selesai. Adam lalu menuju rumah ayahnya. Setelah mengantarkan makanan untuk Mentari tadi, Seno bergegas kembali ke pabrik. Luna bagaimana, Pak? Apa sudah mendingan? Alhamdulillah, Pak. Panasnya sudah turun. Tapi karena tangannya diinfus jadi lumayan rewel karena merasa tidak nyaman. Adam menutup pembicaraan. Pandangannya menatap keluar jendela kaca mobilnya. Sekarang dia sangat menyayangi balita lucu itu. Padahal ayah kandungnya adalah pelaku pembunuhan istri dan anaknya. Tapi entah kenapa rasa sayang itu muncul begitu saja tanpa bisa dicegah. Setelah menjenguk ayahnya, Adam minta diantarkan ke rumah sakit. Adam lalu menyuruh Seno pulang memakai taksi karena Adam bersikeras ingin pulang sendiri. Mentari sedang menggendong Luna yang tiba-tiba rewel. Tangannya terus digoyang-goyangkan. Sabar ya, sayang. Kan biar Luna cepat sembuh. Ting tong. Bel kamar berbunyi. Mentari lalu bergegas membuka pintu sambil membawa tiang infus. Bapak! Seru Mentari. Matanya berbinar melihat sosok yang ada di depannya. Tangan kanan Adam bersender di dinding. Sementara tangan kirinya memegang jas hitamnya. Kemejanya acak-acakan dan dasinya sudah tidak di posisinya. Wajahnya kelihatan sangat lelah. Boleh masuk? Kata pria itu dengan suara khas baritonnya. Silakan, Pak. Adam lalu duduk di sofa. Kakinya diluruskan seolah-olah sedang stretching. Bapak kelihatan capek sekali, tanya Mentari pelan. Luna bagaimana? Alhamdulillah sudah lebih baik. Luna yang melihat Adam langsung merengek minta digendong. Omnya lagi capek, sayang. Luna sama mama aja, ya. Tapi Luna malah menangis. Sini, Luna. Sama Om. Adam lalu menghampiri Mentari dan meraih Luna ke dalam gendongannya. Adam memeluk erat-erat balita itu.
lalu mencium kepala Luna. Harum khas anak balita itu membuatnya sangat nyaman. Mentari terenyuh melihat pemandangan di depannya. Andaikan ayah kandung Luna seperti bapak, batinnya. Bapak sudah makan malam? Adam menggeleng. Saya belikan makanan ya, Pak. Kantin rumah sakit ini buka 24 jam. Lagi-lagi itu jawaban Adam. Sepertinya tubuhnya terlalu lelah untuk berbicara. Saya ke kantin ya, Pak. Tolong jaga Luna. Ya. 20 menit kemudian Mentari kembali menenteng kresek yang berisi 2 porsi nasi goreng. Lalu menyiapkannya di piring yang tersedia di kamar dan segelas teh tawar hangat. Luna ternyata sudah tidur di ranjangnya. Makan dulu, Pak. Adam lalu menegakkan punggungnya yang bersender di sofa. Nasi goreng? Iya, Pak. Tadi pagi saya ketemu seorang pasien di sini, kata beliau nasi goreng di rumah sakit ini enak. Anaknya juga bilang begitu. Makanya saya beliin Bapak nasi goreng. Bapak tidak mau ya? Alih-alih menjawab, Adam malah memakan nasi gorengnya. Dia memang menyukai nasi goreng di kantin rumah sakit ini. Tapi dia lebih memilih nasi goreng buatan Mentari. Mentari tersenyum bahagia melihat majikannya makan dengan lahap. Dia pun duduk di kursi sebelah ranjang dan menyantap makan malamnya. Sesekali matanya mencuri-curi pandang ke arah pria tampan itu. Besok-besok kalau Luna sudah pulang, bikinkan saya nasi goreng. Insya Allah, Pak. Bola mata indah ibu muda itu berbinar. Selesai makan Mentari mencuci piring dan gelas kotor lalu lanjut ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi Mentari melihat Adam berbaring di sofa. Tangan kanannya diletakkan di perut dan tangan kiri di dahinya. Mentari diam-diam menghampiri pria misterius itu. Dia bisa mendengar dengkuran halus. Bahkan sedang mendengkur pun bapak kelihatan ganteng, batinnya. Mentari lalu menggelar sajadah untuk sholat Isya. Adam terbangun karena ponselnya bergetar. Dia lalu duduk dan melihat Mentari sedang mengaji. Kemudian menjawab teleponnya. Iya Sarah, ada apa? Adam lalu keluar kamar karena khawatir mengganggu Mentari. Mentari yang mencuri dengar terkejut mendengar nama Sarah. Siapa dia? Pikirnya. 10 menit kemudian Adam kembali ke kamar. Mentari sedang duduk di depan jendela kaca menatap langit yang dihiasi bintang. Mentari! Mentari menoleh. Iya, Pak. Dokumen persyaratan yang diminta Adrian apa sudah siap? Sudah, Pak. Tinggal dikapi saja. Tadinya mau hari ini, tapi Kadarullah Luna sakit. Ya sudah biar saya yang kapi di kantor. Disimpan di mana dokumennya? Di dalam map merah di atas meja di kamar saya, Pak. Baik. Kalau begitu saya pulang dulu. Adam lalu berbalik menuju pintu dan meninggalkan Mentari. Entah kenapa Mentari merasa kesepian ketika Adam tidak ada di dekatnya. Tapi ibu cantik itu mengerti bahwa statusnya orang lain sehingga tidak pantas berduaan di kamar dengan pria yang bukan mahramnya. Adam tiba di rumah lewat tengah malam. Setelah mandi air hangat, dia berbaring di kasurnya lalu membuka aplikasi galeri di ponselnya. Diam-diam Adam selalu mendokumentasikan Mentari dan Luna dengan ponselnya. Adam memandangi foto Mentari yang sedang menyiapkan pakaiannya tadi pagi dan ketika Mentari sedang memasak di dapur. Tapi foto Luna yang paling banyak. Adam tidak bisa menahan rasa gemasnya pada balita lucu dan cantik seperti ibunya itu. Hati Adam benar-benar sudah tertawan oleh dua sosok itu. Tapi dia belum bisa berbuat apa-apa karena status Mentari yang belum resmi bercerai secara hukum. Prang! Reno membanting gelas di tangannya. Emosinya sudah sampai ubun-ubun. Dia butuh pelepasan, dan dia membutuhkan Mentari. Ergo! Sialan, kau Mentari! Kau sembunyi di mana? Tubuh pria berambut gondrong itu merosot ke bawah. Tangannya meremas-remas kasar rambut yang sudah berminggu-minggu tidak dicuci. Sudah beberapa bulan ini Reno tinggal di rumah petak yang kumuh. Rumahnya yang dulu dia banggakan sudah lenyap disita oleh ban. Ibunya kabur ke tanah kelahirannya,
Jerman. Dan ayahnya entah di mana. Bayu, ayah Reno, dikabarkan bersembunyi karena banyak debt collector yang mencarinya. Tak diduga air matanya menetes. Dia sudah kehilangan banyak hal yang berharga di hidupnya. Termasuk Mentari. Ada setitik penyesalan di hatinya. Tapi pengaruh alkohol dan narkoba yang rutin dikonsumsinya menjadikannya monster yang mengerikan. Awas saja kalau sampai aku menemukanmu, akan aku cabik-cabik tubuhmu dan juga anakmu. Bab 18. Luka lama. Hari kedua di rumah sakit, Luna semakin membaik. Tapi masih belum pulang karena hasil tes darahnya masih belum normal. Balita cantik itu sudah mulai bosan tidur di rumah sakit. Karena dari pagi rewel terus akhirnya setelah sholat Asyar, Mentari akan mengajaknya jalan-jalan di sekitar rumah sakit. Baru saja dia menutup pintu kamar, Adam memanggilnya. Mentari! Mau kemana? Bapak! Mau jalan-jalan, Pak? Luna rewel sejak tadi sepertinya bosan di kamar terus. Sini! Biar saya yang gendong. Mentari lalu menyerahkan Luna pada pria itu. Halo, cantik. Bosen ya di kamar terus? Ikut Om, ya? Luna langsung memeluk erat leher Adam. Mentari yang memegang tiang infusan mengikuti majikannya menuju lift. Kita mau kemana, Pak? Adam lalu memencet tombol angka ke-10. Ke rooftop, jawabnya pendek. Mereka hanya berdua di dalam lift. Adam lalu menyerahkan paperback kepada Mentari. Buat kamu. Buat saya, Pak. Mentari khawatir salah dengar. Iya. Apa ini, Pak? Buka saja. Karena lift sudah sampai di lantai yang dimaksud, Mentari belum sempat membukanya. Mereka lalu menuju rooftop. Luna langsung bergerak-gerak kegirangan di gendongan Adam. Mentari juga terpesona melihat atap gedung yang disulap sedemikian rupa menjadi ruangan terbuka yang sangat nyaman. Terdapat banyak tempat duduk dan meja yang tersedia di sana. Taman bunga, bahkan ada kolam ikan. Mentari lalu duduk di depan kolam ikan. Sementara Adam dan Luna jongkok di depan kolam dan sesekali bermain air. Mentari lagi-lagi heran karena Adam luas sekali terhadap Luna. Sama sekali tidak sekaku dan sedingin jika sedang berhadapan dengan Mentari. Mentari lalu membuka paperback di tangannya. Ternyata isinya adalah sebuah ponsel Android keluaran terbaru. Ibu muda itu terharu karena sudah lama sekali dia tidak mempunyai ponsel. Kalau ada apa-apa segera hubungi saya. Nomornya sudah ada di situ. Adam tiba-tiba duduk di sebelahnya. Apa tidak berlebihan? Kan Bapak bisa menghubungi Paman kalau ada perlu dengan saya. Saya makin merepotkan Bapak saja. Sahut Mentari pelan. Kamu jangan GR. Pak Seno sama Big City juga pernah saya belikan ponsel. Terang Adam dingin. Mentari diam. Ayo, ke kamar. Luna kelihatannya sudah mengantuk. Iya, Pak. Mereka lalu kembali ke kamar rawat inap di lantai 6. Setelah membaringkan Luna, Adam berpamitan. Baru saja tangannya akan membuka pintu, suara Mentari menahannya. Pak? Adam lalu menoleh. Saya boleh kapan saja mengirim pesan pada Bapak? Harap Mentari. Tentu saja, jawabnya datar. Lalu keluar dari kamar VIP tersebut. Mentari tersenyum bahagia. Lalu mengecek ponselnya. Sudah ada 3 nomor kontak di situ. Dilihatnya foto profil majikannya. Ternyata foto Adam dari samping sedang berdiri dengan latar belakang Menara Eiffel. Pak Adam dilihat dari sudut mana aja ganteng, ya, batinnya. Lalu Mentari melihat nomor Seno dan Siti. Mentari lalu mengirim pesan pada Siti. Mobil Mercy hitam tipe S-Class itu membelah jalanan sore kota Jakarta yang mulai ramai. Adam sedang menuju salah satu hotel bintang 5 untuk menghadiri rapat pemegang saham mewakili sang ayah. Seno setia mengantarnya. Dert. Ponselnya bergetar. Ada pesan dari seseorang. Adam lalu membacanya. Mas,
Kamu sudah balik ke Indo, ya? Aku kangen. Ekspresi di wajah Adam langsung berubah. Snow melihat majikannya dari Will Vision Mirror. Sepertinya pria itu sedang menahan amarah. Lalu ada panggilan masuk di ponselnya. Adam bergeming tidak menjawabnya walaupun si penelepon menghubunginya berkali-kali. Karena kesal, Adam lalu mematikan ponselnya. Jari-jari pria itu terkepal karena marah. Berani-beraninya perempuan jalang itu menghubunginya. 5 tahun lalu, 10 tahun sejak kematian tragis istri dan anaknya, Adam mengenal Melissa. Dia adalah teman dari almarhumah istrinya. Melissa adalah wanita yang sangat cantik, berasal dari keluarga terpandang. Dia berprofesi sebagai manajer Acadi di salah satu perusahaan kosmetik di Jakarta. Mereka pertama kali bertemu ketika Adam dan Ibrahim menghadiri resepsi pernikahan bos kosmetik tempat Melissa bekerja. Dari awal bertemu Melissa sudah jatuh cinta pada pria itu karena ketampanan dan keluarganya kaya raya. Akhirnya Melissa pun berusaha mendekati Adam. Adam yang hatinya sudah tertutup mulai menerima wanita itu karena sikap Melissa yang perhatian dan selalu menghiburnya. Setelah 6 bulan berkenalan, Adam pun memutuskan untuk menikahi Melissa. Dia melamarnya dalam acara makan malam romantis di sebuah restoran mewah. Tentu saja Melissa menerima lamaran pria pujaannya itu. Kemudian mengadakan acara lamaran resmi antar dua keluarga. Pada saat itu diputuskan bahwa 1 bulan lagi mereka akan menikah. Mereka pun langsung mempersiapkan segala pernak-pernik pernikahan. Menjahit baju pengantin, mencetak undangan, menyewa ballroom di salah satu hotel bintang 5 dan membeli cincin pernikahan beserta mas kawin. Melissa meminta mas kawin 1 set perhiasan berlian dan uang 5 miliar rupiah. Belum lagi barang-barang seserahan yang semuanya harus branded. Ibrahim sebenarnya tidak suka dengan Melissa, karena pria itu berpikir Melissa sangat materialistis. Tapi karena dia ingin putranya bahagia, Ibrahim diam saja. 2 minggu sebelum pernikahan, Adam menemani ayahnya pergi ke Amerika untuk berobat. Tapi ternyata proses pengobatan Ibrahim berjalan lancar, mereka lalu kembali ke tanah air 3 hari lebih cepat dari rencana awal. Karena Adam sudah sangat merindukan calon istrinya. Sesampainya di Jakarta, pria itu langsung menuju apartemen Melissa dengan niat ingin memberikan kejutan untuk calon istrinya itu. Tiba di apartemen, Adam lalu membuka pintu dengan kode sandi yang sudah dihafalnya di luar kepala. Adam lalu masuk, dilihatnya ada 2 pasang sepatu perempuan dan laki-laki. Adam mengernyitkan keningnya. Kemudian dia menuju kamar. Terdengar suara rintihan dan erangan di dalam sana. Adam melotot, lalu membuka pintu. Betapa kagetnya dia melihat Melissa sedang duduk di atas tubuh seorang pria tanpa mengenakan sehelai benang pun. Tubuhnya terlihat sangat menikmati kegiatan tak senonoh tersebut. Tak terkira marahnya Adam. Wajahnya memerah, napasnya memburu. "Melissa!" Melissa tersentak mendengar suara yang sangat dikenalnya itu. Sontak dia menjatuhkan tubuhnya ke samping dan menarik selimut untuk menutup tubuh polosnya. "Mas Adam?" Melissa melotot. Adam lalu melihat ke arah pria yang juga telanjang di ranjang. Darahnya menggelegak. Pria itu adalah Gary, suami adiknya, Sarah. Adam lalu menghampiri laki-laki itu dan melayangkan tinjunya ke wajah Gary. "Dasar kurang ajar! Kau khianati adikku demi wanita ini. Sampai kapanpun aku tidak akan memaafkan kalian berdua." Adam terus meninju wajah Gary. "Mas, sudah. Hentikan." Melissa memohon. Adam lalu berhenti. "Pernikahan kita batal. Aku tidak sudi menikah dengan wanita sepertimu." Adam lalu keluar dari apartemen. Hatinya sakit melihat calon istrinya berselingkuh. Tapi hatinya lebih sakit lagi karena adiknya juga dikhianati oleh suaminya sendiri. Adam sangat tahu bahwa Sarah sangat mencintai Gary. Gary adalah cinta pertama Sarah sejak di bangku SMP. Mereka baru 6 bulan menikah. "Pak, sudah sampai." Suara Snow membuyarkan lamunan Adam. Bab 19, Kebodohan di Masa Lalu.
Dam, berkas persyaratan sudah aku masukkan ke pengadilan. Tinggal menunggu jadwal sidang pertama yaitu mediasi. Penggugat wajib hadir. Terang Adrian yang sedang berada di ruangan Adam. Sepertinya akan sulit, Dri. Mentari terlalu takut untuk bertemu dengan suaminya. Traumanya sudah sangat parah. Kamu tidak bisa membujuknya? Entahlah. Kalau kamu yang bujuk, klienku itu sepertinya akan setuju. Adrian tersenyum jahil. Apa maksudmu? Selidik Adam. Kalian sepertinya saling menyukai. Adam melotot. Kamu ngomong apa sih? Wajah Adam seketika panas. Adrian tertawa. Kamu pikir aku sudah lupa ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta? Adrian semakin jahil. Sok tahu kamu, Dri. Hahaha. Jangan khawatir. Aku dukung 100%. Adam lalu melemparnya dengan pulpen. Oh ya, Dri. Kalau tergugat tetap tidak mau bercerai bagaimana? Persidangannya akan memakan waktu lama. Kamu rajin-rajin berdoa saja supaya semuanya berjalan lancar. Apa kamu berencana akan menikahi klienku itu? Lagi-lagi Adrian menggodanya. Bukan urusanmu. Jawab Adam galak. Adrian tertawa. Jangan lupa kirim undangannya. Aku pergi. Adrian lalu beranjak meninggalkan Adam yang salah tingkah. Mentari sedang membereskan barang-barangnya. Hari ini Luna sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Pak Seno sebentar lagi akan datang menjemput. Dert. Ponsel Mentari bergetar. Maaf, saya tidak bisa menjemput Luna. Mentari tersenyum membaca pesan dari Adam. Lalu dia pun membalas pesannya. Tidak apa-apa, Pak. Pukul 3 sore mereka tiba di rumah. Mentari sangat merindukan rumah itu, padahal hanya 3 hari dia meninggalkannya. Dia juga sangat merindukan membereskan kamar, menyiapkan pakaian dan membuat sarapan untuk majikannya. Setelah sampai di rumah, ibu muda itu langsung membereskan kamar Adam. Mengganti spray dan membersihkan kamar mandi, handuknya pun diganti dengan yang baru. Mentari ingin majikannya itu merasa nyaman selama berada di dalam kamar. Tak lupa dia menyiapkan 1 setel pakaian tidur yang diletakkan di atas ranjang. Lalu dia beranjak ke ruangan kerja. Meja, kursi, karpet dan juga lantainya semua dibersihkan. Setelah dirasa bersih, Mentari lalu ke dapur. Perutnya terasa lapar. Dia lalu memasak mie instan. Menjelang tengah malam Adam baru sampai di rumah. Malam ini ada undangan dinner di sebuah hotel. Tubuhnya sangat lelah karena seharian ini banyak agenda rapat di luar kantor. Wisnu yang mengatur jadwal Adam sempat kena omel karena hampir tidak ada waktu kosong untuknya. Padahal dia ingin sekali menjemput Luna. Bapak sudah pulang? Tiba-tiba Mentari menyapanya. Iya. Gimana Luna? Alhamdulillah, sudah sehat, Pak. Maaf hari ini, jadwal saya padat sekali jadi tidak ada waktu menjemput kalian. Tidak apa, Pak. Apa ada yang perlu saya siapkan untuk Bapak? Tidak ada. Kamu tidurlah. Baik, Bapak juga istirahat, ya? Adam mengangguk. Lalu menuju lantai 2. Entah kenapa kalau sehari saja Mentari tidak melihat pria itu, hatinya tidak tenang. Jadi Mentari selalu menunggu pria itu pulang ke rumah sampai jam berapapun. Adam membuka pintu kamarnya. Tercium lagi aroma yang menenangkan dari kamar itu. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Pasti ini kerjaan Mentari pikirnya. Karena sudah sangat lelah Adam langsung menjatuhkan diri ke ranjang. Tidak berapa lama dia pun terlelap dengan masih memakai pakaian kantornya. Pintu ruangan Adam dibuka paksa. Maaf Bu, Ibu tidak bisa masuk kalau belum ada janji. Wisnu berusaha sekuat tenaga menghentikan seseorang yang memaksa masuk. Dahi Adam mengernyit. Lalu dia bangkit dari kursinya. Wisnu, ada apa? Ini, Pak. Nyonya ini bersikeras untuk ketemu Bapak tapi beliau belum punya janji. Mas Adam, biarkan saya masuk, Mas. Saya ingin bicara.
Adam tersentak mendengar suara itu. Tapi karena dia tidak ingin ada keributan, akhirnya Adam mengalah. Biarkan masuk, Nu! Adam kembali duduk di kursinya. Wisnu lalu membukakan pintu. Seorang wanita berusia sekitar 35 tahun memasuki ruangan Adam. Wajahnya cantik karena memakai makeup lengkap. Tubuhnya dibalut dress selutut berwarna saf pink dilapisi blazer pendek berwarna hitam. Tangannya menenteng tas hitam berharga ratusan juta dan memakai heels berwarna hitam. Rambutnya agak kecoklatan dengan model butterfly haircut. Mas Adam. Wanita itu langsung menghambur masuk. Silakan duduk, kata Adam formal. Dia adalah Melissa, mantan calon istri Adam. Wanita itu lalu duduk di depannya. Dia memandangi pria di depannya. Mas Adam makin tampan saja, batinnya. Adam yang merasa diperhatikan, mengalihkan pandangannya. Mas kapan kembali dari Paris? Beberapa bulan yang lalu, jawab Adam datar. Kenapa Mas tidak kasih kabar? Selama ini saya menunggu Mas pulang. Adam tersenyum sinis. Lalu bangkit dari kursinya menuju jendela kaca. Kedua tangannya dimasukkan ke masing-masing saku celananya. Mau apa kemari? Tanyanya jutek. Saya kangen banget sama Mas. Melissa berterus terang seraya mendekati Adam. Melissa, setelah apa yang kamu lakukan kepadaku, kamu masih bisa bilang kangen. Mas, saya mohon maafkan saya. Saya memang bersalah. Waktu itu Mas tidak memberi saya kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Apalagi yang harus dijelaskan? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kamu tidur dengan adik iparku. Saya khilaf, Mas. Melissa menunduk. Adam tertawa sinis. Mudah sekali kamu bilang khilaf. Kamu pikir aku mau menerima perempuan yang sudah berzina menjadi istriku? Tolong maafkan saya, Mas. Saya masih mencintaimu. Saya mohon, kita mulai lagi dari awal. Melissa menangkupkan kedua tangan di dadanya. Setelah kejadian itu, saya tidak pernah bertemu lagi dengan Gary. Dia juga sangat mencintai Sarah. Jangan sebut nama adikku. Adam menggebrak jendela kaca yang ketebalannya 5 cm. Melissa bergidik melihat kemarahan pria yang masih sangat dicintainya itu. Saya mohon, Mas. Kita mulai lagi dari awal. Sampai kapanpun saya selalu mencintaimu, Mas. Kamu bermimpi, Melissa. Saya akan lakukan apa saja, Mas. Hentikan, Melissa. Bentak Adam. Kemarahannya sudah mencapai ubun-ubunnya. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bersama. Semudah itukah kamu melupakan perasaanmu kepada saya, Mas? Dulu waktu melamar, Mas bilang mencintai saya, kan? Iya kan, Mas? Cintaku kepadamu itu tidak melebihi rasa cintaku kepada Anindya, tegas pria itu dingin. Melissa terpaku. Silakan keluar. Tapi Mas, saya belum selesai bicara. Sebelum ku panggil security. Tegas Adam. Melissa mengalah. Akhirnya dia berjalan menuju pintu. Saya akan terus memohon kepadamu, Mas. Ujarnya seraya membuka pintu. Adam mengusap wajahnya dengan kasar. Kenapa perempuan itu hadir lagi di hidupnya? Bisa-bisa dulu dia melamarnya. Karena setelah Adam pikirkan Melissa bukan wanita yang bisa dengan mudah menggantikan posisi istrinya. Adam menyesali kebodohannya sendiri. Apalagi waktu itu Ibrahim seperti tidak menyetujui rencana pernikahan Adam dengan Melissa. Dert, ada pesan masuk di ponsel Adam. Pak, mau saya kirim makan siang? Dari Mentari. Boleh. Jawab Adam singkat. Mentari tersenyum bahagia membaca pesan dari majikannya. Dia lalu bergegas menyiapkan makan siang dan menyusunnya dalam lunchbox. Menu hari ini adalah nasi, semur daging, kimlo kering, emping dan buah semangka yang sudah dipotong-potong.
lalu menunggu Seno mengambilnya untuk diantarkan ke kantor. Bab 20. Dendam. Melisa menjalankan mobilnya meninggalkan kantor Syahrizki. Hatinya sakit sekali mendengar penolakan dari pria yang sangat dicintainya itu. Padahal wanita itu sudah merencanakan banyak hal setelah mereka menikah. Melisa merasa menyesal karena termakan bujuk rayu Gary 5 tahun lalu, beberapa hari sebelum dirinya menikah dengan Adam. Melisa pertama kali melihat Adam ketika berada di sebuah resepsi pernikahan putri salah satu pengusaha. Adam saat itu hadir bersama Ibrahim. Melisa yang saat itu masih sendiri, sangat terpesona dengan ketampanan dan gesture pria yang usianya 5 tahun di atasnya. Melisa adalah teman Anindya, istri Adam yang pertama. Apalagi setelah tahu bahwa Adam adalah pewaris satu-satunya kerajaan bisnis Syahrizki. Walaupun Melisa berasal dari keluarga berada, dia menginginkan calon suami yang kaya raya. Ayah Melisa adalah dokter spesialis bedah dan ibunya seorang dokter spesialis jantung. Sejak pertemuan itu, Melisa lalu mencari informasi tentang Adam. Di setiap acara yang dihadiri Adam, wanita itu selalu ada walaupun hanya memperhatikan dari jauh. Suatu ketika bahu mereka bertabrakan ketika berada di sebuah acara. Melisa yang saat itu sedang memegang orange juice, membuat kemeja Adam basah terkena cairan tersebut. Sejak saat itu mereka pun dekat. Melisa dengan segala pesonanya membuat Adam bertekuk lutut di hadapannya. Adam seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Semua keinginan Melisa selalu diturutinya. Ketika dia meminta Adam membakar semua foto mendiang istri dan anaknya, Adam menurutinya. Belum lagi Melisa sering meminta dibelikan barang-barang branded dan wajib menemani Melisa ketika ada acara. Ibrahim yang melihat putranya seperti itu merasa tidak rela. Karena sepengetahuannya, Anindya, mendiang istri Adam, sangat jauh lebih baik daripada Melisa. Tapi Ibrahim lebih memikirkan masa depan Adam karena putranya sudah 10 tahun hidup sendiri dan laki-laki parubaya itu juga ingin segera meminang cucu. Ketika rencana pernikahan itu dibatalkan, Ibrahimlah yang paling berbahagia. Ibrahim pun menjadi membenci Melisa karena dia berselingkuh dengan suami putrinya. "Lihat saja, Mas. Aku akan membuatmu tergila-gila lagi padaku," kata Melisa berapi-api. Melisa melajukan mobilnya menuju kantornya. Sudah 8 tahun dia menjabat sebagai manajer HRD di perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia. Tidak heran kalau wajahnya selalu dilapis make-up yang lengkap. Penampilannya juga sangat modis. Setelah Adam membatalkan rencana pernikahan, tidak butuh waktu lama bagi Melisa untuk bangkit. Beberapa bulan setelah peristiwa itu dia menjalin hubungan dengan seorang pria bule. Tapi hanya berlangsung selama 6 bulan. Selama 5 tahun ini, dia sudah menjalin hubungan dengan beberapa pria, tapi tidak mau terikat pernikahan karena dia masih mengharapkan Adam. Bagaimanapun juga Adam adalah tambang emas baginya sangat jauh berbeda dengan Adam. Pria itu selama 5 tahun sama sekali tidak berhubungan dengan wanita manapun. Padahal di Paris banyak perempuan cantik bahkan yang beragama Islam. Hatinya sudah cukup terluka atas ulah Melisa dan adik iparnya. Sementara teman-teman prianya sudah berkeluarga dan mempunyai keturunan. Walaupun usianya menjelang 40 tahun, Adam tetap santai dengan statusnya. Hanya Ibrahim saja yang khawatir, bagaimanapun juga dia ingin mempunyai pewaris setelah Adam. Sekarang hati Adam terpaut pada seorang ibu muda sederhana dan putrinya yang menggemaskan. Adam bukan memposisikan Mentari dan Luna sebagai pengganti Anindya dan Clarissa. Tapi Adam jatuh hati oleh ketegaran dan kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya yang mungil. Adam juga tidak memungkiri bahwa dia terpesona dengan kecantikan alami dari wanita itu. Tangan Reno gemetar karena marah setelah membaca surat panggilan dari kantor agama. Berani-beraninya dia menggugat cerai. Lalu dia merobek-robek surat tersebut menjadi serpihan. Sampai kapanpun kamu tidak akan aku ceraikan, Mentari. Lalu dia membanting semua barang yang ada di kamar petakannya yang sempit. Dasar wanita sialan! Aku sangat ingin membunuhmu.
Tapi kemudian tubuhnya merosot. Sejak kapan Mentari mempunyai keberanian menggugat cerai padanya? Bukankah dia juga harus menyewa pengacara? Dari mana dia punya uang? Lalu Reno ingat kejadian waktu itu. Seorang pria perlente yang gagah dan tampan menyuruhnya tidak mengganggu Mentari dan Luna. Siapa laki-laki itu? Batin Reno. Ada hubungan apa laki-laki itu dan istrinya? Argi! Reno memukul lantai. Tapi kemudian dia meringis karena kesakitan. Jauh di lubuk hatinya, Reno masih sangat mencintai Mentari. Sejak bertemu perempuan itu di kampus, Reno langsung jatuh cinta padanya. Mentari saat itu tengah mengikuti ospek. Rambutnya dikucir memakai pita warna-warni, kulitnya yang putih mulus dan wajahnya yang cantik alami berhasil menyihir Reno yang saat itu tengah duduk di bawah pohon setelah sidang akhir. Cantik dan sempurna batinnya kala itu. Sejak saat itu Reno diam-diam selalu memperhatikan gadis pujaannya itu. Mentari lama-lama menyadari bahwa ada yang selalu memperhatikannya dari jauh. Suatu saat mata mereka tidak sengaja saling bertemu. Reno lalu tersenyum. Mentari yang salah tingkah balas tersenyum dan menunduk. Tidak dapat dipungkiri wajah Reno juga tampan. Kulitnya putih bersih karena ibunya berasal dari Jerman. Wajahnya mirip ayahnya, ganteng khas pria Indonesia. Tidak berapa lama mereka pun akhirnya dekat. Reno selalu mengantar jemput Mentari ke kampus dengan mobil jeepnya. Tapi Mentari tidak melihat latar belakang keluarga Reno. Gadis itu merasa nyaman dan terlindungi ketika bersama Reno. Ketika itu Reno memperlakukannya dengan sangat baik. Setelah 6 bulan pendekatan, Reno yang sudah bekerja di perusahaan ayahnya memberanikan diri melamarnya. Keluarga Mentari pun menerimanya. Kemudian mereka menikah di salah satu ballroom hotel karena tamu yang diundang kebanyakan rekan bisnis ayahnya Reno. Setelah menikah, Reno memperlakukan Mentari layaknya seorang putri. Laki-laki itu sangat mencintai istrinya, tapi sayang kebahagiaan mereka hanya berlangsung selama 3 bulan saja. Bisnis mereka terkena kredit macet. Usaha furniturnya mengalami kerugian miliaran rupiah. Pihak bank menyita seluruh aset keluarga Reno termasuk rumah mewah miliknya. Alais kemudian kabur ke negara asalnya karena tidak tahan menanggung malu. Semua teman-teman sosialitanya balik mencemokohnya. Sedangkan Bayu kabur karena selalu didatangi debt collector. Semua karyawan di PHK, begitupun Reno yang menjabat sebagai manajer pemasaran. Sejak saat itu Reno dan Mentari tinggal di rumah Ibu Mentari. Sejak saat itu Reno tidak betah di rumah, dengan alasan mencari kerja, kalaupun pulang selalu malam hari dan dalam keadaan mabuk. Seseorang kalau sudah sering menengguk minuman haram, kepribadiannya akan berubah menjadi monster. Begitupun Reno. Sekarang dia mulai berani memukul istrinya. Mentari salah sedikit saja, tubuhnya langsung dipukul. Karena dia bergaul dengan para preman, selain meminum minuman keras, dia juga sering menonton film porno. Itulah sebabnya orientasi seksnya berubah dan Mentarilah yang harus menanggung akibatnya.